disebut Quran, ya. Agar kita mau baca. Ketika dibaca ada pahala, ada per huruf, ya. Ketika dibaca maka jiwa manusia itu seperti terpenuhi kebutuhan nutrisinya, ya. Sehingga dari situlah menjadi jiwa yang sehat, jiwa yang punya furqan, ya. Taurah, ya. Ada Taurah. Taurah dari kata dari akar kata sama dengan murian. Taurah murian, ya. Kan ada di al-adiyat ya, fal muriyati qadha, ya. Demi kuda-kuda yang kakinya memercikkan api, ya. Jadi disebut Taurah karena, ya, dia memberi cahaya kepada orang-orang yang melaksanakannya, ya. Hanya di surat Al-Anbiya disifati juga Taurat dengan dia. Di Al-Maidah disebut dengan fihi nur wa anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Yaitu sedikit wawasan tentang penamaan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diawali dengan tabarak, ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana. Tabarak salah satu maknanya adalah maha suci. Maha suci Allah yang telah menurunkan, ya. Maksudnya maha suci itu apa? Ya. Kita memuji Allah tabarak bahwa, ya, nggak mungkin kalau dalam Al-Quran ini ada hal-hal yang sifatnya negatif ataupun nggak laik. Suci Allah menurunkan Al-Quran kalau Al-Quran itu ternyata isinya omong kosong. Suci. Coba tabarok ini kita kembangkannya seluas-luasnya. Maha suci Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian saya nggak bisa mengamalkannya, maha suci Allah. Nggak mungkin lah. Allah itu sudah menurunkan Al-Quran, sudah disesuaikan dengan kesiapan manusia itu mengamalkan isinya. Maha suci Allah menurunkan Al-Quran yang nyuruh kita suruh sholat malam, tapi sholat malam itu sendiri sesuatu yang nggak terjangkau buat manusia. Tabarak, maha suci Allah. Ya. Ada ajakan menghafal, disikapi dengan mana mungkin Al-Quran dihafal. Kita ini kan sudah sepuh dan sudah ini. Tabarak, ya. Maha suci Allah menurunkan Al-Quran, nggak bisa dihafal. Nggak bisa dihafal itu kalau mungkin saat ini nih 30 juz. Kalau 3 juz masa ya nggak bisa. Kenang-kenangan didolkan 3 juz misalnya. 3 juz. 3 ayat misalnya. Ceritain nanti sama suami sama istri. Alhamdulillah saya hafal 3 ayat. Ya paling-paling kata istrinya kalau 3 ayat nggak usah didolkan. Sudah juga bisa. Ya. Nah, bisa jangan 3 ayat lah, 3 halaman gitu lah. Ya. Maha suci Allah nggak bisa dihafal karena Allah katakan saya jamin kamu bisa hafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa aja orang ribut, mana mungkin di negeri ini
dilaksanakan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi masyarakat. Tabaraka mungkin. Dan begitulah ya, semua kata tabarak itu seperti kata subhana, maha suci Allah. Dari kekurangan, dari ketidaktepatan. Masya Allah. Yang menciptakan nyamuk sedemikian detailnya, wahyunya abal-abal. Inna Allah la yastahi ayyatriba mathalam ma ba'udatan kama farqat. Makna tabarak yang lain dari kata barokah. Ya. Barokah itu sesuatu yang sederhana, yang kecil, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Ya. Manusia beribadah di satu malam, namanya malam Lailatul Qadar. Semoga Allah takdirkan kita insya Allah ya. Di bulan Maret nanti insya Allah. Semua dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, masuk Ramadan tengah Februari dan terus sampai akhir Ramadan. Jadi beribadah cuma semalam saja dihitung oleh Allah seperti 1000 malam. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Itu namanya mubarak, barokah. Ya. Ketika Allah nyebut dirinya tabarak, yang banyak memberi barokah, di balik turunnya Al-Quran, tabarakalladzi nazzala al-furqana, berarti siapa yang banyak mengaksesnya, insya Allah hidupnya penuh barokah. Ya. Jadi usia boleh sama, ya. Berapa kamu usianya? 70, kamu 70 juga. Tapi yang A 70-nya penuh dengan Al-Quran. Yang B jarang sama Al-Quran. Ya beda bobotnya siapa. Karena yang A ini selalu mengisi hidupnya dengan Al-Quran. Ya. Karena itu nggak ada kata terlambat, ya. Tanpa pernah tahu masih diberi usia berapa oleh Allah. Yang penting ya laitani tadi. Aku ingin ini ya Allah, aku ingin ini ya Allah. Jadi Al-Quran akan memberi keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan kegiatan, itu aja. Ya. Kalau itu dalam rumah tangga, keberkahan rumah tangga. Kalau itu ada dalam harta, keberkahan harta. Kalau itu berpolitik, keberkahan dalam berpolitik, semua bersama Al-Quran menjadi barakah insyaAllah. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ya. Nazzala artinya apa? Menurunkan. Anzalnahu artinya menurunkan juga. Itu maksud kenapa? Kenapa di sini inna anzalnahu, di sini nazzala. Ya. Maka disebut nazzala apabila Allah ingin mengasih informasi yang turunnya dulu berangsur-angsur. Ya. Anzalnahu yang dulu turunnya sekaligus. Sekaligus berarti dari Allah, dari Lauhul Mahfuz sampai ke Sama'ud Dunia. Dari Sama'ud Dunia sampai kepada Rasulullah kan berangsur-angsur. Nah itu pakai nazzal. Ya. Terus informasi nazzala itu apa manfaatnya buat kita? Ini berangsur-angsur, ini nggak ada, cuma gitu aja, sayang. Allah tuh nggak kepingin ngomong nggak ada manfaatnya, itu nggak banyak. Manfaatnya apa? Supaya kamu sabar kalau bersama Al-Quran itu sabar. Ya. Bersama Al-Quran itu karena semua kebersamaan kita dengan Al-Quran, pewarnaannya itu selalu berangsur-angsur. Ya.
Apa aja harus berproses. Ya. Salah satu peserta Zoom ini ada yang menyatakan, Alhamdulillah Ustaz, saya nggak kebayang kalau nggak rajin ikut Zoom ini, gimana kehidupan saya hari ini, katanya. Ya. Saya sudah lebih dari 5 buku, gede-gede katanya. Tebel-tebel itu penuh semua bukunya. Belum yang ada di laptopnya, belum yang ada catatan semua. Saya nggak kebayang kalau ini nggak ada itu. Beda. Perasaan saya, iman saya beda. Setelah kapan itu? Setelah 5 tahun dia ikut Zoom itu. Ikut lagi. Jadi kalau mau proses begitu, baru dia akan merasakan barokahnya. Dia akan merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ngikutnya, saya pernah ngikut cuma 5 kali, setelah itu nggak kuat. Alasan kenapa? Habis ngadainnya subuh sih, jam 9 gitu. Nggak jamin juga, ntar dirubah jam 9, kan kerja. Oh ya udah jam 1, ngantuk. Ya udah sore, capek. Terus aja begitu manusia. Makanya terima aja dulu, bisa nggak bisa terima aja dulu. Jadi wajar jika ada hamba-hamba Allah begitu merasakan nikmatnya belajar Al-Quran secara nazala ini, merasa langsung itu antara bersyukur dan sedih-sedihnya. Coba kalau saudara saya juga bisa juga. Coba kalau teman saya juga bisa mengikuti, kenapa harus ke saya doang? Ya, tapi ya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu nggak bisa. Setiap orang kamu cintai itu mendapat hidayah ini, walaupun cuma irsyad saja. Ya, informasi, istilahnya informasi tentang Al-Quran itu irsyad. Kalau menjadi amal namanya taufik. Semuanya harus begitu. Dan ketika Al-Quran itu tidak disikapi dengan nazala, nggak akan memberi manfaat. Apa tujuan mukhayyam Al-Quran? Tujuannya membangun kesadaran ber-Al-Quran. Wah, datang Jumat, penutupan hari Ahad. Setelah itu udah nggak ada apa-apa. Silakan hidup. Berarti nggak ada nazala, nggak ada proses yang dibangun. Akhirnya ya udah, ya, begitu aja. Tapi kalau bangun lagi di follow up lagi, baru Al-Quran itu memberi furqannya, memberi tabaroknya, ya. Tilawah juga, semua yang Al-Quran harus ada proses-proses yang harus dijalani manusia. Ya. Belajar tafsirnya semua. Ya. Ya. Makanya saya katakan sering, kalau bersama Al-Quran, jangan mikirin hasil. Ya. Ada teman saya yang baru punya nomor saya, ya, kita nggak pernah ketemu, udah 50 tahun. Tolong dong saya kasih kiat menghafal itu gimana. Ya. Baca yang banyak. Ya. Kemudian dalam menghafal itu fokusnya ingin dekat kepada Allah, ingin bekal sama akhirat. Ya. Kirim. Oh gini doang. Ya kalau kamu menghafal, niatnya yang dipikirin hafal terus, capek. Mending kalau niatnya hafal terus jadi hafal gitu. Seringnya ya nggak hafal. Udah hafal, hilang juga tuh hafal lagi. Udahlah niatnya gimana ya supaya saya itu dekat dengan Allah, dekat lagi. Pikirannya itu aja udah. Pikirannya setiap waktu yang saya gunakan menghafal berarti itu
bekal akhirat saya. Berarti itu potensi saya ke surga, potensi saya selamat di neraka. Itu aja. Lalu dia bilang, iya juga ya, selama ini kita nggak pikir begitu ya katanya. Itu supaya kita sabar dengan prosesnya. Saya sering saya katakan, modal hafalan itu yang penting kamu hidup dan kamu sehat. Udah gitu. Hidup dan sehat. Nomor satunya hidup sehat itu masih bisa dikiat-kiati insya Allah. Ya. Ada keluhan ini, coba minum jamu ini, minum jamu itu, insya Allah sehat. Jadi nggak ada itu modal kecerdasan, pesantren, nggak ada. Ketika Allah mengatakan Tabarakalladzi nazzala al-furqan, maha suci Allah jika Al-Quran ini nggak bisa diakses oleh manusia dan jin. Nanti di ujung ayat, liyakuna lil alamina nadhira, agar bisa diakses oleh jin dan manusia. Diaksesnya sebagai nadhir, ya, sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu apa? Ya, ibu mobilnya sudah, ya, semoga yang mobilnya belum 300-an bisa jadi 300-an ke atas. Ya. Nah, mobil itu kalau 300-an ke atas, insya Allah lengkap sinyalnya. Orang bensin dinyala, nggak pakai seatbelt dinyala, orang rapat pintunya nyala, apanya nyala semua. Lupa ngerem dekat, bukan nyala lagi, diteriak. Kaget. Begitu, itu namanya nadhir. Ya. Mobil 100 juta ke bawah, bodoh amat. Begini mau begitu, bodoh amat. Mau habis, mau olinya kurang, ya bodoh amat. Mobil aja bersinyal nggak bersinyal itu, ya mempengaruhi harga, mempengaruhi keamanan. Bagaimana dengan manusia? Orang yang punya nadhir itu, ya, jangankan meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat sunat aja dia kepikiran. Ya. Meninggalkan sesuatu yang disunnahkan aja kepikiran. Ya Allah, saya nggak bisa. Ya. Namanya nadhir. Ya. Kalau nggak punya nadhir, pokoknya ada uang masuk, makan semua. Ya. Yang punya nadhir, ada haram berapapun enggak. Berapa sih nikmatnya uang haram ini? Ya. Walaupun kelihatannya 1 triliun, 2 triliun, tapi kalau risikonya di akhirat lebih berat, nggak usah punya uang segitu, nggak apa. Dari mana? Nadir. Ada sinyal di dalam dirinya. Kenapa? Karena tadi dia telah memproses dirinya bersama Al-Quran, yang berarti bersama Allah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, kepada hambanya. Ya. Jadi ala abdihi itu disebut kepada hambanya. Artinya apa? Al-Quran ini, ya, baru include dalam diri manusia kalau manusia itu mau memproses dirinya menjadi abdihi, menjadi manusia yang mau menghambakan Allah, menghambakan diri kepada Allah. Ya. Bahasa gampangnya manusia yang mau menghambakan diri kepada Allah, manusia yang mau sami'na wa ata'na. Pada Allah itu apapun siap ya Allah, siap ya Allah, siap ya Allah. Ya. Para seorang TNI kepada atasannya kan siap aja. Pokoknya siap aja, mau salah mau siap aja. Itu kali 7, 100 siap. Gitu kan. Daripada nggak ngomong. Jadi bahkan siapnya itu sampai menurut dia nggak masuk akal, siap. Turun ayat.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang tersirat pun saya catat, kata Allah, saya perhitungkan. Rame-rame datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah beratnya Islam ini. Baru tersirat kok sudah dihisab, sudah diperhitungkan oleh Allah. Kamu mau sami'na wa ata'na atau sami'na wa asayna? Ya udahlah ya Rasulullah, sami'na wa ata'na aja udah pulang. Gampang aja. Karena orang-orangnya sudah mau menghambakan diri kepada Allah. Jadi setelah sami'na wa ata'na, maka oleh Allah dipantau manusia. Cuma ya istilahnya kalah lagi. Ya udahlah saya ringanin, kata Allah. Saya peringan itu ayat, turun ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dijelaskan oleh Rasulullah. Ini aja ya. Kalau masih tersirat, ya, selama tidak diucapkan atau tidak dilakukan, maka tidak ada hisabnya di sisi Allah. Ya. Kayaknya ini ada peluang korupsi di hati doang, ya. Nggak dilakukan, ya. Juga tidak disampaikan ke orang lain, nggak ada hisab. Tadinya kan yuhasibukum billah. Mereka yang siap menerima Al-Quran harus mereka yang sudah mau menjadi abdihi, manusia yang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah. Barakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi baru liyakuna lil alamin nadhira. Jadilah Al-Quran itu bagi manusia dan jin yang sudah menghambakan diri sebagai nadhir, sebagai sinyal-sinyal yang sensitif dalam kehidupan, sensitif dalam perintah-perintah, ya. Artinya ingin selalu melaksanakan, khawatir kalau nggak melaksanakan. Sinyal-sinyal dalam larangan-larangan, takut kalau sampai terjerumus. Betul, ini katanya kecil, ya. Bagaimana kalau dari kecil ini menjadi besar, sehingga kecil kok ditinggalkan. Masih juga, kalah juga, maka dia berusaha banyak beramal soleh. Maka dia banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa kajian gurunya dan waktu ya. Nanti panitia akan secara khusus mewawancarai penyesalan Bapak Ibu semua. Penyesalan ikut muhayam ya. Penyesalan yang positif semoga. Baik, apa tanya ke Bunda? Bertanya siapa? Boleh ada. Jika ada yang ingin bertanya satu dua. Kalau udah lapar ya boleh juga. Kalau masih nggak lapar boleh. Silakan Pak Abdul difasilitasi. Ini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terkait dengan tadi menuliskan ilmu, dengan tulisan, untuk saya pribadi ya, sudah mencoba, tapi ternyata sampai saat ini mendengarkan itu lebih meresap, jadi lebih resep lagi, jadi bisa lebih langsung mandiri, saya sama ini bagaimana. Tapi ketika saya coba untuk menulis, jadi malah nggak kena sih. Jadi baiknya gimana sih? Direkam. Coba bisa. Boleh direkam. Tapi kalau sudah direkam, ya dengerin lagi ya nggak gunanya juga. Ya syukur-syukur harus direkam.
Insya Allah baik Ustaz Mamuri atau Ustaz Miftah selalu menyediakan audionya sehingga akan dimanfaatkan. Ya. Ya memang betul ada sebagian pribadi-pribadi tertentu yang memang mendengar saja. Ya. Bagaimana supaya nggak hilang? Ya. Coba dengerin rekamannya ataupun ya kalau memang mau dicatat apa tadi yang diingat-ingat dan seterusnya. Ada juga bingung nyatetnya kan? Bisa bingung nyatetnya karena semuanya daging mana yang dicatat. Karena begitu ya. Saya nggak pernah ngasih daging. Semua daging semua. Jadi nyatet ini, tinggalan ini, tinggalan ya udah deh, tanggal ini kalau ya. Khair insyaallah ya. Lanjut masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya, baru 2003 atau itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk kami pagi. Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan istri yang besar. Allah Ustaz harus jadi serius dan semakin intensif doa saya dan suami sudah lama kepingin punya rumah Quran gitu. Tapi kondisi suami kan masih jauh yang dirantau dan ikhtiar saya dan nabung di kemudian ini ada peninggalan orang tua ya. Nah terus alhamdulillah kok kakak-kakak sebagian. Jadi saya 12 bersaudara Ustaz. Ini 3 kakak saya dan ini juga mendukung saya untuk bisa mewakafkan lagi mudah-mudahan bisa doain dari Ustaz dan semuanya bisa terlaksana keinginan kita untuk nggak semuanya kita warisan itu dijual, tapi ada yang minta masukan juga dari Ustaz untuk kan nggak semuanya anak itu bisa menerima gitu. Pasti ada yang merasa ada kebutuhan dari rebutan dan sebagainya. Dan kita butuhkan support apa untuk saudara dapat pencerahan dari Ustaz supaya bisa menerima bahwa ini tabungan kita. Ini pencerahan kesadaran Al-Qur'annya atau rumah Quran? Untuk dua-duanya. Biar bisa terrealisasi. Iya. Ya, insya Allah memang ya, siapa yang terus menikmati Al-Quran ya, dengan segala proses yang ada, memang salah satu dampaknya adalah keinginan berbagi, menularkan ya, hidayah Al-Quran ini kepada semua manusia. Karena memang dalam hadis dikatakan mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah. Perumpamaan mukmin yang aktif bersama Al-Quran bagaikan buah utrujjah. Utrujjah itu buah yang harum, kalau sekedar mencium aromanya harum, dimakan sangat lezat. Ya. Itulah manusia yang terus bersama Al-Quran, memang bawaannya ingin selalu memberi manfaat kepada orang lain.
Jadi ketika menjadi utulujah, maka manusia itu kan menghadapi tantangan kesabaran, kesabaran dalam waktu lamanya, kesabaran mengurus waktunya, ya, kesabaran meyakini semua manfaat yang ada dari Al-Quran. Maka ketika sudah sampai kepada kesadaran ingin memberi manfaat, fasilitas kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka ini juga butuh kesabaran yang nambah. Jadi jangan dikira nanti kalau kita sudah sampai kepada aksi membuka satu peluang, ya, biar dinikmati oleh banyak orang, bukan lagi nilainya tapi fasilitasnya. Jangan pernah mengira kemudian ya, umat atau orang-orang yang dekat dengan kita langsung menghamparkan karpet merah, memberikan penghargaan. Ada aja nanti. Jadi tetap aja ya, pahit manisnya nggak usah diajari. Pahitnya itu jangan sampai terpengaruh oleh pahitnya itu sehingga tidak mundur. Bahwa berbarokah kepada Ustaz Mamuri yang telah merintis, juga Ustaz Miftah merintis kajian Kamis pagi ini, ya. Kita jangan dikira tidak ada hantaman dari kanan kiri, ya. Yang kadang kalau sudah konsultasi dengan saya itu ya udah, kalau tidak sabar itu rasanya udah dari dulu bisa sampai di sini aja deh. Kanan kiri yang salah paham, yang suudzon, yang begini. Padahal pikir-pikir ngapain sih orang nggak bakal kaya orang begini lah. Kenapa harus gitu? Ya pokoknya begitu kan, tidak ada amal soleh, ya, amal soleh yang aman dari dari penyikapan salah dari orang-orang di sekitar kita. Ya. Istilah ayatnya di Al-Maidah itu wala yakhafuna laumata laim. Kamu memang sudah sampai kepada aksi, bukan nilai lagi tapi menyediakan sarananya, ya. Kan? Maka siap-siaplah kamu akan dibully, ya, digoreng oleh manusia yang lain. Bisa jadi karena salah faham, bisa jadi karena hasadnya, ya. Bisa jadi memang nggak suka, ya, dengan aksi-aksimu itu. Ya. Tapi kalau mau sabar, dijamin orang-orang begini ini hilang dengan sendiri. Hilang sendirinya, ya, kamu insya Allah eksis di dalam melayani umat. Karena memang luar biasa, ya. Cerita dari santri-santri yang lain yang berusaha seperti ini, ya. Ya, merekrut sebanyak mungkin, padahal dari A sampai Z sudah dia biayain semua, ya. Tapi si santri-santri ini ya, tidak semuanya menghargai jerih payah ini. Seharusnya secara logika otomatis enggak ada yang bersikap begini, bersikap begini. Tapi yang ngeselin itu ada. Ya, Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik dalam tidak semua ahli Makkah itu kemudian rame-rame mencintai Rasul. Yang ada malah mengusir. Jadi pasti ada sesi-sesi itu akan terjadi. Ya, pentingnya betul-betul niatnya adalah ya ingin, ya, ibarat bisnis itu menjadi salesnya Allah, ya. Jangan mikir-mikir yang lain dulu lah, ya. Maksudnya
bersihkan betul-betul dari pikiran-pikiran yang lain. Apa biar keren, nanti disebut direktur rumah Quran, Dolken. Wah, jadi sehingga ya bisa jadi memang ada masa-masa ya, ya kita sudah berusaha gini berusaha gitu tapi nggak ada yang tertarik sama kita ya. Udah di Facebook kan, udah di TikTok kan, nggak ada yang mau tertarik ya. Makanya nggak pernah mengira ya, oh, salah apa saya ini gitu ya, curiga ini curiga itu ya, nggak ada ya. Kembalikan kepada Allah, ya Allah, saya betul-betul ingin melayani umat, tidak ada tujuan yang lain kecuali melayani umat, dan kemudian Engkau menjadi ridho kepada saya, ya Allah. Ya, nggak usah dipahami, berarti rumah Quran saya nggak laku ya, berarti ya udah nggak ada gitu-gitu. Ini kamu bukan jualan, bukan laku nggak laku. Kamu ingin melayani umat. Kadang-kadang sambutan umat itu ada yang cepat, kadang-kadang ada yang lambat, kadang-kadang ada yang nggak ada yang merespon. Ya. Coba pakai kiat-kiat lain, kiat lain. Kan tujuannya untuk melayani umat. Mungkin dilayani dari sini, dari sini. Nah, ketika kita terus bersabar menghadapi proses-proses ini, baru apa yang kita inginkan itu nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keinginan seperti ini tidak lebih daripada khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik kalian yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Ini mengajarkannya bukan sekadar menyampaikan, bahkan sampai siap menyediakan fasilitasnya. Ruhnya seperti itu. Ya. Padahal ya, ada tanah segini kalau diduitkan kan lumayan, bisa ratusan juta. Enggak, saya ingin ya, menjadi pelayan kalamullah, ya, apa-apa walaupun saya dalam tanda kutip kerugian materi sekian-sekian. Ya. Tapi memang ya, luar biasa perjalanan yang ada. Biasanya untuk sekian waktu, pada akhirnya ketika orang beriman itu bersabar, itu semua dihilangkan oleh Allah. Ya, ibaratnya yang namanya sesi seakan-akan wah ini bubar, itu akan sering dialami oleh orang-orang yang ingin melayani umat dengan Al-Quran. Yang penting jangan jadi semacam maklar, memang betul-betul pelayan. Kalau maklar itu kan ya, dia memfasilitasi orang, tapi dia sendiri jauh dari Quran. Jadi memang dia sendiri menjadi praktisi Al-Quran itu minimal tahu betul ya Allah gimana ya sabarnya bertilawah, sabarnya menghafal, walaupun cuma 3 ayat, perlu sabar juga. Ya, nah itu semua menjadi perhitungan-perhitungan di sisi Allah. Memang hambaku ini betul-betul tidak ingin hanya menjadi ahlul Quran, tapi juga ingin menjadi pelayan Al-Quran, khadimul Quran. Begitu insyaAllah. Baik, apakah masih ada lagi satu? Kepada Pak Doni. Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Agnia, santriwati dari pesantren Akram Jalan Khusus Di mana itu ya? di Ujung Berung, Ustaz. Oh, Jumbrong, Bandung.
Bukan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika kita menghafalkan Al-Quran, kita ditargetkan di pesantren itu harus menghafal sampai berapa juz gitu, dan belum sempat di murajaah secara rutin, belum juga sempat ditadaburi, tapi terus dituntut untuk lanjut hafalan karena itu sebagai syarat kelulusan gitu. Apakah hafalan kita yang sebelumnya belum sempat di murajaah itu menjadi beban kita di akhirat itu bagaimana? Apakah kita punya tanggungan atau ada hal lain gitu? Kita Ya sabar aja deh. Ada musyrik banyak ikut di depannya. Ada juga ya. Ya wajar saya kira ya sebuah lembaga itu mentarget ini begitu ya 2 tahun harus selesai ya ini selesai. Yang penting ya, baik lembaga maupun pesertanya itu tetap punya wawasan ya, wawasan ber-Al-Quran yang imani ya. Ada wawasan Quran yang ilmi. Gimana supaya saya bisa 2 tahun selesai 30 juz ini ilmi semua ya. Ya. Bagaimana 2 tahun berikutnya saya lancar, ini namanya iman. Tapi kita harus punya wawasan keimanan daripada keilmuan ya. Jadi ketika seseorang setelah 2 tahun berhasil hafal 30 juz ya, setelah ada A dan B, A berhasil ya. B dengan kerja yang sama, usaha yang sama, waktu yang sama, tapi setelah 2 tahun cuma selesai 10 juz misalnya. Apakah kemudian yang 10 juz itu mau kita sebut, wah kamu ini menghafal yang gagal? Kalau secara keilmuan sepertinya begitu. Bahkan sebagian pesantren kalau 2 tahun gagal langsung suruh keluar, suruh pergi. Kamu nggak lain, kamu main-main sini berhenti gitu. Padahal dia sudah jumbalitan untuk 10 juz 2 tahun. Ya. Kenapa? Karena biasanya tidak punya wawasan keimanan. Ya. Jadi selama A dan B ini usahanya sama, ya. Ini sekedar saya menjelaskan tentang wawasan keimanan dan keilmuan dalam menghafal Quran. Maka secara keimanan seharusnya B nggak usah sedih, ya. Atau pesantrennya nggak perlu sampai menghukum begitu. Ya. Manusia ini bukan robot. Dengan kerja keras yang sama, ada yang memang bisa selesai 2 tahun. Ada yang bisa selesai 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Ya. Ya walaupun sangat dimaklumi juga kalau sebuah lembaga itu mentargetkan begitu, apalagi karena dia sudah membiayai, ya, khawatir biaya yang diberikan itu tidak dimaksimalkan. Ya. Karena itu penting ketika nggak berhasil, evaluasinya bagaimana. Kamu sehari udah berapa jam untuk Al-Quran? Sudah 10 jam, wah itu sudah luar biasa kerja keras. Ada pun nggak berhasil 30 juz 2 tahun, karena memang rezekinya segitu 2 tahun, cuma Allah berikan kemampuan 10 juz. Tapi kalau kita mau padukan, ya, bahwa pesantrennya menyuruh harus 2 tahun. Bagaimana agar wawasan keimanan itu ada? Ya udah saya ikuti 2 tahun. 2 tahun itu nggak pakai murojaah, nambah terus. Demi mengikuti aturan pesantren. Ya udah, ikuti aja insya Allah. Yang penting wawasan keimanan sudah ada. Bahwa tujuan menghafal itu adalah
ya, untuk membangun kedekatan yang lebih intensif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga insya Allah ya, setelah 2 tahun ya biasalah wisuda ya, ibunya dikasih mahkota gitulah ya, ya ting-tingan gitulah, nangis ya, hotel ya. Padahal belum tentu setelah itu benar nggak murojaah ya. Kalau setelah itu murojaah ya insya Allah nggak apa-apa. Malu-maluin tuh udah pakai nangis, sudah pakai ya. Belum lagi MC-nya juga memang mancing-mancing suka nangis. Setelah itu nggak ada apa-apa, ya acting-actingan doang. Yang penting wawasan keimanan. Wawasan keimanan bahwa dari sejak awal tujuan menghafal Quran ini bukan supaya kamu disebut hafidh-hafidhah, tapi supaya kamu punya hubungan dengan Allah yang intensif. Sehingga kalau saya nggak murojaah, terputus hubungan saya dengan Allah. Kan? Insya Allah setelah 2 tahun setelah wisuda dengan sandiwara-sandiwaraan itu, ya, baru kemudian fokus kepada mengulang-ulang. Dan mengulang-ulang murojaah ini bukan 2 tahun lagi, sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat terus ulang lagi dan seterusnya. Ya. Maka insya Allah walaupun sebuah pesantren menggunakan pendekatan keilmuan seperti itu, insya Allah. Ya, memang Al-Quran ini hidayah dari Allah. Ya. Sebuah lembaga itu menggunakan pendekatan keilmuan, ya memang kalau mau disebut sisi negatifnya, kesian orang sudah kerja keras, masih juga nggak dihargai, diusir. Ya. Subang itu juga ada pesantren begitu. Ya. Pokoknya 2 tahun nggak selesai, udah dianggap males aja ini orang. Padahal ini kerja keras. Ya. Dikasih keleluasaan di sini menghafal, silakan. Yang penting kamu kerjain berapa. Malah dimanfaatkan malas-malesan. Jadi nggak jaminan juga dikasih kebijakan yang wawasan keimanan yang baik. Kemudian pesertanya jadi memanfaatkan dengan baik, nggak ada jaminan. Jadi menurut saya mau dengan target-target tertentu insya Allah baik. Mau dengan wawasan kesadaran insya Allah baik. Yang penting pada akhirnya peserta itu menjadi istiqomah di jalan Al-Quran. Menghafal juga begitu. Mau sistemnya hafal terus. Pokoknya udah nggak ada merojak. Ya. Gak apa-apa, yang penting setelah itu murojaah terus. Ya. Ngapal ulang. Ya namanya ngapal ulang, nggak apa-apa. Ngapal ulang kedua, ngapal ulang ketiga, ngapal ulang keempat, ngapal ulang ke-100. Quran kan nggak nambah-nambah, 30 aja terus. Kalau udah An-Nas balik lagi Al-Fatihah terus aja. Orang juga hafal juga. Ya. Jadi Quran ini nggak usah, kalau teknis tuh nggak usah kayak wahyu gitu. Jangan nambah kecuali yang sudah dihafalin betul-betul bukan kuat. Ya boleh begitu, tapi jangan nggak usah permanen. Ya. Coba baca pengalaman apa gaya orang menghafal sedunia, itu ada bukunya itu ya. Di Tajikistan begini, di Sudan begini, itu menunjukkan yang penting pada akhirnya istiqomah. Ya. Jadi ada suatu negara yang kebiasaan menghafalnya itu selalu dari 2 halaman terakhir. Ya. Juz 1, menghafal juz 1, mulainya dari wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kalau sudah 2 juz, ya, kalau sudah 2 halaman terakhir baru nanti dari awal sampai selesai. Nanti juz 2, ya, mulai dari alam tara ila mala'i min bani Israil. Ya apa-apa, mau apa aja yang penting ujungnya menghafal deh. Teknis itu nggak ada wahyunya, jadi boleh mau begini mau begitu. Tapi pada akhirnya membuat kamu istiqomah insya Allah.
Baik, saya kira sudah cukup ya. Sudah lewat zuhur. Masya Allah luar biasa, satu sesi kajian kita ternilai harganya rasanya 1,5 juta. Sangat worth it ya, lebih dari worth it ya, mungkin nanti enggak. Baik, jemaah Allah, kita sudahi sesi siang ini dari Tauhid Turunda. Kami berdoa kehormatis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman setelah ini sholat zuhur berjamaah di Mustola Madinah ya. Setelah itu makan siang. Mudah-mudahan jam 13 nanti bisa halaqah Quran kembali ya dengan kelompok yang tadi ya. Apakah tempatnya mau tetap atau tidak terserah saja ya. Yang penting kita optimalkan jadwal di Gopeng ini padat ya. Bayar utang tidur nanti ya. Silakan pada.